Oke teman-teman, bentar lagi aku bakal ngajarin gimana caranya kita masang tenda yang baik dan juga benar untuk tipe tenda Java for Life dari Grid Outdoor. Oke teman-teman, saksikan aja. Oke teman-teman, masang tenda di alam terbuka sama di rumah itu rasanya beda banget teman-teman. Jauh lebih susah kalau kita masang tendanya di luar ruangan. Kenapa? Soalnya kalau kita di luar ruangan kita harus terkena terpapar angin. Dan ini sekarang kita kondisinya lagi berkemah di pinggir pantai, jadi anginnya deras banget teman-teman. Nah ini teman-teman penampakan dari tenda Grid Outdoor Java 4. Lumayan kokoh juga di tempat yang sangat berangin kayak gini nih. Nah, yang paling aku suka nih dari tenda ini nih, dia tuh udah punya pakai rok. Nah, rok ini berfungsi untuk menahan air agar tidak masuk ke bagian bawah tenda. Ini penting banget juga sebenarnya, dan nggak banyak tenda yang punya rok kayak gini. Nah, kita lihat ya. Untuk bahan outernya ini terbuat dari polyester tahan air. Lihat, ya kan? Dia bener-bener gak bisa ngeresap air. Jadi di dalam tenda walaupun hujan, tenang aja, pasti aman. Tadi tenda ini juga ditiup angin deras dan sama sekali nggak goyang gitu loh, kokoh. Tenda ini teman-teman sudah difasilitasi dengan frame aluminium alloy yang jauh lebih kuat dan lebih ringan dibandingkan dengan frame yang terbuat dari fiber gitu. Nah, ini adalah frame aluminium alloynya Grid Outdoor. Ada terdapat label
upgrade outdoornya di frame-nya. Dan pasaknya juga terbuat dari aluminium alloy, jadinya ini ringan banget teman-teman. Jadinya bagus banget juga, walaupun ukuran tendanya besar, tapi ini tidak terlalu berat loh kalau kita bawa. Di bagian depannya terdapat pintu yang cuma satu. Ada resleting di bagian kiri dan di bagian kanannya yang bisa kita buka. Nah, ini teman-teman, kita lihat bagian dalamnya. Nah, di dalam sini juga ada pintu innernya. Untuk bagian innernya juga telah terbuat dari polyester. Polyester kombinasi sama apa ya jenisnya ini ya? Aku lupa nama bahannya. Pokoknya unbreathable. Nah, untuk bagian dalamnya udah aku coba tadi kan. Untuk kalau orang yang kurus-kurus itu bisa muat sampai 4-5 orang lah. Kalau untuk badannya yang kurus-kurus. Di bagian depannya, di bagian terasnya juga cukup lumayan luas, sehingga bisa kita simpan sepatu, tas. Nah, ini teman-teman, salah satu yang aku nggak suka dari tenda ini, tali gailennya ini masih menggunakan tali gailen yang biasa loh. Nah, bukan tali gailen yang udah elastis. Kalau gailen yang elastis itu dia lebih kokoh dan lebih kuat gitu loh buat nahan tendanya. Sama pasak ini nih. Nah, aku juga mikir sih ini salah satu kekurangan tenda ini masih pakai tipe L. Untuk apa? Untuk pasaknya. Kalau pengen lebih kuat lagi, itu harus menggunakan pasak yang tipe Y. Teman-teman, untuk bagian ininya tali pengikat ini masih terbuat dari plastik. Yang aku rasa tuh masih agak riskan kalau keinjak, aku takutnya ini bisa patah gitu loh. Harusnya ini terbuat dari benda yang lebih keras kayak besi kayak gitu. Kalau menurut aku sih. Nah, frame-nya juga udah menggunakan frame aluminium alloy yang jauh lebih kuat ketimbang yang frame terbuat dari fiber. Nah, terus teman-teman, ini juga jarak antara inner sama layernya ini rada-rada lumayan deket sih. Jadinya kalau kita masak di dalam tenda, sebenarnya nggak boleh kita masuk dalam tenda. Ini rada-rada ada berembun gitu loh. Nah, terus tuh jendela di tenda ini juga cuman satu, ada di belakang. Nah, teman-teman, ini adalah jendelanya. Nah, teman-teman, ini adalah jendelanya. Jadi ini nutupin ininya, jadi air nggak masuk lewat sela-sela resletingnya. Ini tenda aku beli di Shopee. Sebenarnya harga normalnya sekitar 1.500.000. Berhubung kemarin aku beli ini di masa pandemi, akhirnya ada salah satu toko di Shopee yang jualan harganya ngasih diskonnya lumayan gede. Jadi aku belinya harganya 1.250.000 rupiah tambah ongkir 270
70.000 rupiah ke Pangkalan Bun, ya sama aja sih, 1,5 juta jadinya.